Cerita rakyat buaya perompak. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di Sungai Tulang Bawang dikenal mengerikan karena ditinggali oleh seekor buaya yang ganas. Saking mengerikannya, banyak nelayan yang harus berhati-hati ketika melewati sungai tersebut. Para penduduk yang berniat mandi dan mencuci di tepi sungai tersebut pun juga harus berhati-hati. Jika tidak, mereka bisa menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Pada suatu hari, seorang gadis remaja cantik bernama Aminah tengah mencuci pakaian di tepi sungai. Mendadak, tanpa angin atau hujan, ia menghilang dari tempatnya mencuci. Keluarganya beserta warga sekitar pun berusaha untuk mencari sang gadis. Mereka juga berusaha menyusuri tepi sungai, tapi tetap saja tak ada jejak. Aminah hilang, seolah ditelan bumi. Setelah berhari-hari mencari, akhirnya warga desa menyerah dan menghentikan pencarian. Mereka juga sudah beranggapan kalau Aminah telah meninggal karena dimakan oleh buaya. Tidak seperti perkiraan warga desa, Aminah sebenarnya masih hidup. Ia tengah tergolek pingsan dan lemas di sebuah gua di dasar sungai. Setelah beberapa hari pingsan, suatu hari ia pun tersadar. "Ayah, ibu," ucapnya memanggil kedua orang tuanya dalam kondisi masih belum sadar. "Aku di mana? Siapa saja, tolong aku." Dengan sekuat tenaga, Aminah berusaha mengumpulkan kembali kesadarannya. Kemudian memperhatikan lingkungannya. Betapa terkejutnya sang gadis ketika mendapati dirinya tengah berada di dalam gua. Keterkejutannya pun semakin bertambah ketika melihat dinding-dinding gua tersebut dipenuhi dengan harta benda yang tak ternilai harganya, mulai dari emas, permata, intan, hingga pakaian-pakaian indah menampilkan sinarnya yang berkilauan karena diterpa cahaya obor di dinding gua. "Kenapa ada banyak perhiasan di tempat ini? Milik siapakah seluruh perhiasan ini?" tanya Aminah di dalam hati. Baru saja merasa terheran-heran, mendadak terdengar suara laki-laki yang menggema. "Duhai gadis cantik, tak perlu merasa takut. Benda-benda berharga itu adalah milikku." Sekali lagi, Aminah merasa terkejut. Kali ini karena ketika ia menolehkan kepalanya ke arah datangnya suara, ia dapat melihat secara samar seekor buaya yang besar tengah merangkak di sudut gua. "Siapa kamu? Wujudmu terlihat seperti buaya. Tapi bagaimana kamu bisa berbicara layaknya manusia?" tanya Aminah. "Tenang saja gadis rupawan, meskipun wujudku buaya, tapi sebenarnya aku adalah manusia, sama halnya seperti kamu. Wujudku baru bisa berubah menjadi manusia ketika bulan purnama tiba," jawab sang buaya. "Namun, bagaimana bisa kamu berubah menjadi buaya?" tanya Aminah dengan penuh perasaan. "Dahulu, aku pernah terkena kutukan karena perbuatanku yang jahat. Namaku sebenarnya adalah Somat. Dahulu adalah aku merupakan perampok ulung di Sungai Tulang Bawang. Aku akan selalu merampas harta benda saudagar yang berlayar di sungai. Kemudian hasil rampokannya kusimpan di gua ini," jawab sang budak buaya. "Kemudian, bagaimana kalau kamu lapar? Dari mana kamu bisa mendapatkan makanan?" tanya Aminah lagi. "Ketika aku membutuhkan makanan, Aku bisa menjual sebagian hartaku ke pasar desa di tepi Sungai Tulang Bawang saat bulan purnama. Bagaimanapun juga, tidak ada satupun penduduk yang mengetahui kalau aku adalah buaya jadi-jadian. Aku bisa pergi ke desa melalui terowongan yang sudah aku bangun di balik gua. Melalui terowongan itu, aku bisa pergi dengan bebas ke gua tanpa harus berenang di sungai," ungkap sang buaya. Tanpa sadar, sebenarnya sang perompak itu telah membuka rahasia guanya kepada Aminah. Sang gadis yang terjek itu pun tidak menyanyiakan kesempatan.
Ia menyimak setiap penjelasan buaya dengan seksama dan berusaha mengingat semua keterangan itu. Semua itu ia lakukan agar suatu hari bisa melarikan diri dari gua. "Bagaimana denganmu, gadis cantik? Siapa namamu?" tanya buaya. "Namaku adalah Aminah. Aku tinggal di sebuah desa di tepi sungai Tulang Bawang," jawab Aminah. "Hei buaya, bolehkah aku bertanya sesuatu padamu?" "Tanyalah, apa yang ingin kamu tanyakan, cantik?" jawab sang buaya. "Mengapa kamu menculikku tapi tidak memakanku?" tanya Aminah penuh dengan keheranan. "Kalau kamu mau tahu, Aminah, aku menculikmu ke dalam guaku dan tidak memangsamu karena sebenarnya aku sangat menyukaimu. Kamu adalah gadis paling cantik yang pernah kutemui dan memiliki hati yang lemah lembut. Maukah kamu tinggal bersamaku di gua ini?" Mendengar pertanyaan dari sang buaya, mendadak Aminah menjadi gugup. Sejenak ia terdiam dan memikirkan jawaban apa yang bisa ia berikan tanpa menyakiti hewan itu. "Maafkan aku, buaya. Sepertinya aku tak akan bisa tinggal bersamamu. Kedua orang tuaku pasti tengah merasa khawatir karena mencariku," jawab Aminah. "Wah, bagaimana ya? Sebenarnya aku berniat untuk memberikan semua hartaku yang ada di gua ini untukmu. Kalau kamu bersedia tinggal bersamaku, namun kalau kamu menolak, aku tidak punya pilihan lain selain memangsamu," ancam sang buaya. Ancaman tersebut tentu saja membuat Aminah terkejut. Meskipun begitu, ia tak langsung putus asa. Sang gadis tetap berusaha untuk mencari jalan keluar agar bisa selamat dari terkaman sang reptil. "Baiklah kalau begitu," ucap Aminah. "Aku bersedia tinggal bersamamu." Otomatis ucapan itu membuat sang buaya merasa senang. Padahal di sisi lain, Aminah hanya mengulur waktu sampai akhirnya bisa melarikan diri dari gua. Sesuai janjinya, Aminah pun tinggal bersama buaya di dalam gua. Setiap hari, hewan reptil itu memberikan perhiasan yang indah dan mewah untuk Aminah. Beberapa dari perhiasan tersebut disimpan oleh Aminah baik-baik di sebuah kotak rahasianya. Sementara sisanya terpaksa ia kenakan karena permintaan sang buaya. Tubuhnya kini ditutupi dengan pakaian indah terbuat dari kain sutra. Kemudian tangan dan lehernya penuh dengan perhiasan bertahta intan permata. Pada suatu hari, sang hewan reptil itu tengah lengah dan tertidur. Ketika pintu rahasia menuju guanya masih dalam keadaan terbuka, mengetahui hal itu, Aminah seolah merasa ini adalah kesempatan terbaiknya untuk keluar dari gua. Tanpa menunggu waktu lama, Aminah berusaha mencari pintu keluar dengan cara berjingkat-jingkat. Sayangnya, ia tak sempat untuk mengambil kotak perhiasannya dan hanya membawa pakaian dan perhiasan yang masih melekat di badannya. Untungnya, setelah beberapa waktu mencari, ia berhasil menemukan terowongan sempit yang ada di balik gua. Ia pun menelusuri terowongan tersebut hingga akhirnya bisa menemukan sinar matahari yang memancar masuk ke dalam terowongan. Sesekali, Aminah masih merasa was-was dan menolehkan kepalanya ke belakang. Ia merasa khawatir jika mendadak sang buaya muncul membuntutinya. Namun untungnya hal tersebut tidak terjadi. Aminah berhasil sampai di mulut terowongan dan keluar di sebuah hutan yang lebat. "Terima kasih Tuhan, aku telah selamat dari sang buaya," ucap Aminah penuh syukur setelah berhasil keluar. Gadis terjek itu kemudian berjalan menyusuri hutan yang lebat hingga akhirnya bertemu dengan seorang penduduk desa yang tengah mencari rotan. "Hei anak gadis, siapa kamu? Apa yang sedang kamu lakukan di tengah hutan ini sendirian?" tanya sang penduduk desa. "Namaku Aminah, Tuan," jawab sang gadis. Tak lupa ia juga menceritakan tentang segala peristiwa yang ia alami sejak mencuci baju di pinggir sungai Tulang Bawang sampai akhirnya keluar dari terowongan. Karena merasa iba, sang penduduk desa kemudian mengantarkan Aminah pulang kembali ke kampung halamannya. Sebagai ucapan terima kasih, sesampainya ia di rumah, Aminah memberikan sebagai perhiasan yang ia kenakan untuk penduduk desa yang baik hatinya. Pada akhirnya, Aminah sang gadis cerdik pun bisa kembali ke rumahnya dalam keadaan selamat.
Seluruh penduduk desa menyambutnya dengan perasaan bahagia. Aminah pun menceritakan segala pengalaman yang ia alami pada kedua orang tuanya dan seluruh warga desa. Sejak saat itulah, tak ada lagi penduduk desa yang mandi dan mencuci di tepi sungai Tulang Bawang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.